Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erni Sumiarti dari Desa Tanjung, Kecamatan Pademau, Kabupaten Pamekasan. Pada hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran di Madrasah Aliyah Mambaul Ulum Bata-Bata 1, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan dengan materi kondisi bangsa Arab pra-Islam. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa-siswa hebat Indonesia. Mari kita awali pertemuan kali ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, telah kita ketahui bersama bahwasanya Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyebarkan agama Islam dari bangsa Arab. Tahukah kalian tentang bangsa Arab? Nah, pada pembelajaran kali ini, Ibu akan menerangkan tentang kebudayaan bangsa Arab sebelum Islam yang meliputi kondisi sosial, kondisi politik, kondisi ekonomi, dan kondisi keagamaan. Kita mulai dari kondisi sosial. Kehidupan bangsa Arab sebelum Islam dikenal dengan masa jahiliyah. Arti jahiliyah yaitu ketidaktahuan mereka tentang keesaan Allah dan ketidaktahuan mereka tentang aturan-aturan hidup bermasyarakat. Dari ketidaktahuan inilah melahirkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk seperti berjudi, berzina, dan mabuk-mabukan. Kondisi sosial masyarakat bangsa Arab pada saat itu, letak geografisnya, khususnya kota Mekah, berada di gurun pasir yang sangat panas, sehingga masyarakatnya selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dikenal dengan sebutan bangsa nomaden. Nah, dari perpindahan inilah mereka sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan, nilai-nilai tanpa aturan. Bahkan ketika mereka mempunyai seorang anak wanita dianggap satu kehinaan. Tak segan-segan mereka membunuh, bahkan menguburnya hidup-hidup. Bisa dibayangkan kalau kita ada pada masa itu. Bagaimana? Sudah dapat dipahami anak-anak? Baik, kalau sudah dapat dipahami, kita pindah pada yang kedua, yaitu kondisi politik. Kondisi politiknya yaitu digantungkan kepada kabilah atau kesukuan, di mana kabilah-kabilah ini memimpin suatu kabilah yang ada, sehingga mereka sangat loyalitas sekali terhadap kabilahnya, loyalitas sekali terhadap keturunannya, loyalitas sekali terhadap golongannya. Bahkan tak segan-segan dari fanatisme kekabilahan ini, mereka selalu melakukan pertengkaran, bahkan peperangan demi membela kabilahnya. Kabilah yang menjadi pemimpin ini biasanya dipilih melalui jalur musyawarah. Kabilah yang dipilih menjadi kabilah pemimpin biasanya dari kabilah yang terhormat, atau dari keturunan yang terhormat, atau kabilah yang lebih tua. Fungsi dari adanya pemimpin kabilah yaitu untuk menjadi penengah dan untuk memberikan hukuman atau memberikan perintah kepada kabilah-kabilah binaannya. Bagaimana? Sudah dapat dipahami? Baik, kalau sudah dapat dipahami, kita pindah pada kondisi ekonomi bangsa Arab pra-Islam. Kondisi ekonomi bangsa Arab pra-Islam yaitu banyak digantungkan pada pertanian dan perdagangan. Karena banyak digantungkan pada pertanian dan perdagangan, maka hal ini diklasifikasikan menjadi dua. Pertama, ada bangsa Arab yang dari pedalaman. Yang kedua, ada bangsa Arab yang dari perkotaan. Bangsa Arab yang dari pedalaman atau dikenal dengan suku Baduy banyak menggantungkan ekonomi mereka dari mengembala kambing. Kekayaan mereka diukur apabila mereka banyak memiliki hewan ternak. Namun
Namun, apabila penduduk yang berasal dari negeri subur, ya seperti Thaif, mereka banyak menggantungkan ekonomi mereka dari segi menanam buah-buahan ataupun menanam sayur mayur. Nah, pada saat itu sudah dikenal tentang peralatan-peralatan dalam bertani seperti cangkul, sabit, dan yang lainnya. Untuk klasifikasi yang kedua yaitu masyarakat perkotaan. Masyarakat perkotaan ini jalur ekonominya banyak digantungkan pada perdagangan. Mereka dalam berdagang selalu melakukan perdagangan tidak hanya pada bangsa Arab, bahkan pada bangsa non-Arab. Terbukti dalam 1 tahunnya mereka melakukan perjalanan perdagangan selama 2 kali. Pada musim panas, mereka melakukan perjalanan ke Syria atau ke Syam. Dan masa musim dingin, mereka melakukan perjalanan ke Hijaz. Nah, dari melakukan perjalanan ini, lahirlah sebuah pasar yang bernama Pasar Ukas, yang pada saat itu merupakan pasar yang sangat besar dan dibuka pada saat-saat musim haji ketika Dzulhijjah atau Dzulqa'dah ataupun Muharram. Nah, dari sinilah mereka banyak menggantungkan sisi ekonomi mereka. Dari perdagangan inilah mereka banyak dikenal luas ke luar bangsa Arab, karena mereka berani mengekspor bahan-bahan perdagangan seperti kayu gaharu, minyak wangi, kulit-kulit binatang, ataupun rempah-rempah dan lain-lainnya. Selanjutnya kita pindah pada kondisi keagamaan bangsa Arab pra-Islam. Kondisi keagamaan bangsa Arab sebelum Islam. Sebelum Islam, bangsa Arab sudah mengenal ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yaitu ajaran Hanifiyah, ajaran yang lurus. Namun, karena bangsa Arab sebelum Islam ini selalu melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain, akhirnya ajaran yang dibawa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini ada yang ditambah dan ada yang dikurangi. Bahkan paham kepercayaan mereka banyak didominasi dengan paham paganisme, yaitu menyembah berhala. Terbukti di sekeliling Ka'bah banyak terdapat patung-patung yang terbuat dari logam atau terbuat dari kayu dan yang paling banyak terbuat dari batu. Awal mula penduduk bangsa Arab menyembah berhala ketika Amr bin Luhai dari Bani Huza'ah memenangkan peperangan terhadap Bani Jurhum, sehingga Amr bin Luhai ini menaruh patung yang sangat besar bernama Hubal diletakkan di dekat Ka'bah dan menyuruh bangsa Hijaz untuk menyembahnya. Kan patung Hubal ini bentuknya sangat besar luar biasa, menjadi pemimpin para patung yang ada. Dan di antara kabilah-kabilah yang lain juga mempunyai patung-patung yang mereka sembah. Seperti kabilah Sakifah, yaitu di Thaif, mempunyai patung yang bernama Lata. Sedangkan untuk suku Quraisy menyembah patung yang bernama Uzza. Bani Aus mempunyai patung yang bernama Manat dan patung-patung yang lain. Namun dipimpin patung yang terbesar yaitu patung Hubal. Nah, disinilah awal mula bangsa Arab menyembah berhala. Selain menyembah berhala, kepercayaan bangsa Arab ini dibagi menjadi 4. Pertama, mereka tidak percaya kepada Allah, tidak percaya adanya Tuhan, dan tidak percaya dengan adanya kebangkitan. Yang kedua, mereka percaya dengan adanya Tuhan, namun tidak percaya dengan adanya kebangkitan. Yang ketiga, mereka menyembah berhala atau paham paganisme. Yang keempat, mereka cenderung mengikuti agama Yahudi, agama Nasrani, dan agama-agama yang lainnya. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan tentang kebudayaan bangsa Arab sebelum Islam. Bagaimana anak-anak?
Sudah bisa dipahami semuanya? Baik dari segi politik, ekonomi, sosial, dan keagamaan. Baik, kalau sudah bisa dipahami, jangan lupa di rumah kalian belajar lagi dan ambillah sisi manfaatnya, buanglah sisi yang tidak bermanfaat, bandingkan dengan di kehidupan sekarang. Sebagai akhiran, mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan pembacaan doa bersama. Dimulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.